Salam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi sebelum daripada itu, yuk kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau kami diberi kesempatan untuk sama-sama memuji, mempermuliakan Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua, berkati kami semua pada pagi hari ini. Kami rindu lewat puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu hidup kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kami mau
Puji nama Tuhan, kita sudah selesai memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah puji-pujian kami boleh naik dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu boleh sampai kepada hati anak-anak kami. Dan biarlah anak-anak yang mendengarkan, mereka dapat menerima itu satu kebenaran firman Tuhan. Dan mereka dapat bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Berikan mereka semua telinga seorang murid, hati tanah hati yang lembut, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu akan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pada saat hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan sama-sama belajar di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 33. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. Ini yang akan Kak Elis ceritakan. Nah adik-adik, Ishak itu adalah keturunan Abraham yang sejak lahir telah dijanjikan kesuksesannya dan berkat yang berkelimpahan, sebab dia adalah keturunan dari orang pilihan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat, Alkitab menunjukkan sebuah keunikan, yaitu Ishak semasa mudanya tidak pernah sekalipun diajarkan oleh Abraham ayahnya untuk berpangku tangan. Nah, pada ayat bacaan hari ini dengan jelas dituliskan bahwa Ishak harus pertama-tama berusaha mempersiapkan tanah, mencangkulnya, mengairinya, dan memastikan segalanya benar. Lalu menaburkan benih pada tanah itu. Adik-adik, hanya setelah segala langkah dan usaha yang dikeluarkan Ishak sebagai inisiatif, itulah Tuhan lalu mendatangkan janjinya untuk memberikan kelimpahan bagi Ishak. Di mana firman Tuhan katakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Adik-adik, ketika kekeringan dan kelaparan hebat, Ishak itu bergumul. Ia berusaha mencari jalan keluar dan berencana pergi ke Mesir untuk mendapatkan apa yang ada di Mesir. Karena menurutnya Mesir adalah negara yang besar. Namun Tuhan tahu persis apa yang ada di pikiran Ishak. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-citanya. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9a. Itulah sebabnya Tuhan meminta Ishak agar tidak pergi ke Mesir, tetapi ke Gerar. Karena di tempat itu Tuhan akan memberkati Ishak, sama seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dikatakan begini firman Tuhan, Aku menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Itu di dalam Kejadian 26 ayat 3. Nah adik-adik, Ishak taat melakukan perintah Tuhan, sehingga Ishak itu mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Andaikan Ishak tidak taat dan tetap pergi ke Mesir, Ishak tidak akan mengalami mujizat. Apabila Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti Tuhan memiliki rencana dan semuanya
pasti mendatangkan kebaikan. Nah, adik-adik, kita belajar daripada Ishak. Ishak itu menabur di saat mengalami krisis, mengalami kesusahan, di mana firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Meskipun di tengah krisis hebat, Ishak berani menabur dan akhirnya mengalami tuaian. Bahkan Ishak menuai hingga 100 kali lipat ganda. Mungkin gak sih menabur di tengah penderitaan atau kekurangan? Secara logika hal itu mungkin mustahil. Namun bagi Tuhan, 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang lebih. Janda di Sarfat hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, tetapi ia berani menabur tepung dan minyak di rumahnya tidak habis di sepanjang musim kering. Firman Tuhan katakan, pemazmur berkata begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menabur, untuk memberi supaya kita bisa menuai. Jika Ishak takut menabur pada saat itu, dia tidak akan pernah menuai dan tidak akan pernah mengalami berkat berkelimpahan. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus miliki ketaatan, jangan pernah berhenti menabur, percaya berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kak Elis percaya adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu yang hidup bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita belajar memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Yuk kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi, yang mau memberi dengan kondisi kita apapun hari-hari ini. Kita bisa memberi dengan apa yang ada di dalam hidup kita bagi mungkin orang di luar sana yang banyak mengalami kesusahan juga. Kak Elis percaya bahwa ketika kita menabur dari apa yang ada dengan kesederhanaan kita, dengan apa yang ada dengan di dalam diri kita, ketika kita punya hati yang tulus mau memberi, niscaya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita berlimpah-limpah. Yang pertama, yang terpenting, kita mau taat dan kita mau punya hati untuk menabur atau memberi kepada banyak orang. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk mau taat kepada Tuhan. Kita mau belajar menjadi Ishak-Ishak di akhir zaman ini untuk mau memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, dapat bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah adik-adik terus tetap semangat di dalam Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di ibadah KAA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.